Selamat datang di kantor AMCOM, Iman Media Komunikasi. Masuk daripada rame situasinya. Ini meskipun minggu, tapi karena warga olahraga dan santai, kita masuk. Sini aja ya, ngomong terang ya. Yuk. Selamat datang sekali lagi di kantor Iman Media Komunikasi atau kami biasa menyebutnya dengan simple AMCOM. AMCOM itu merupakan sebuah definisi bahwa I am communicating. Kalau kita bicara soal komunikasi, itu luas banget ya. Karena berbagai cara dan metode cara orang berkomunikasi itu sangatlah beragam. Mulai yang verbal, tertulis, simbol, atau mungkin juga dengan tanda-tanda atau isyarat-isyarat tertentu. Tapi yang kali ini saya mau bicarakan, saya awali dengan sebuah pertanyaan. Dalam sebuah kegiatan, pernahkah Anda mengalami atau menemukan orang yang tiba-tiba, tolong dong kamu kasih sambutan ya, atau tolong dong kamu ngomong sebentar mewakili keluarga, begitu dalam rangka acara-acara tertentu begitu ya. Pernah nggak nemui orang yang seperti itu? Terus responnya apa? Biasanya dari pengalaman saya bertemu dengan berbagai macam lapisan masyarakat, kalau ada orang yang minta tolong seperti itu, umumnya akan mengatakan, aduh jangan saya dong gitu, ngomong apa gitu ya. Lalu bingung, duh janganlah cari yang lain aja gitu ya. Intinya keberatan, menolak, dan akhirnya tidak melakukan permintaan dari orang tersebut. Kita tahu bahwa ngomong di depan orang banyak itu merupakan sesuatu yang banyak orang yang mengatakan itu momok gitu ya. Kenapa? Karena semua mata tertuju pada kita, semua orang melihat kita dan mendengarkan apa yang kita omongkan. Itu tidak mudah. Tapi sebetulnya semua orang, sekali lagi saya katakan, semua orang yang memang sudah mampu untuk berbicara, artinya memang mampu untuk ngomong, itu bisa melakukannya. Contoh sederhana begini, apakah kita pernah menyalami atau menyapa teman kita, orang tua kita, atau orang-orang di sekitar kita, atau orang sejawat? Misalnya kalau kita muslim, assalamualaikum, atau kalau mau pakai simple, assalamualaikum. Itu biasanya orang yang simple-simple saja. Assalamualaikum. Atau kalau mau yang umum, generalis begitu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan seterusnya. Apakah kita punya kebiasaan menyapa orang dengan ucapan salam sambil tersenyum? Nah, karena kalau kita menyapa sambil tersenyum, itu akan terasa ketulusan dan keikhlasan waktu kita menyapa yang bersangkutan. Terlepas dari tujuannya untuk berkenalan atau apapun lah ya. Jadi secara umum, sekali lagi, semua orang itu sebenarnya bisa melakukan public speaking. Aduh, ini kita pindah posisi ya. Karena jujur, saya lebih suka di luar, yang hawanya fresh begitu, mumpung masih pagi, dan suasananya juga masih enteng-enteng. Kita kemana kira-kira? Ke taman aja ya, kita ke taman ya. Taman di depan ini, yuk. Oke, sampai di mana tadi obrolan kita? Oh iya, menyapa. Pertanyaan saya, apakah kita sudah terbiasa untuk menyapa orang-orang sekitar kita dengan ucapan yang simple, assalamualaikum, atau kalau mau umum ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan seterusnya. Itu dulu aja, apakah kita terbiasa melakukan itu? Kenapa kalau saya mengawali dengan hal itu? Sebetulnya, sapaan dengan suara, dengan senyuman, itu adalah bagian dari komunikasi. Dan kalau kita mau bedah lagi, bagian dari public speaking, berbicara di depan orang banyak. Meskipun saat itu yang kita hadapi cuma 1-2 orang. Bayangkan kalau misalkan kita menyapa jumlah puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan seterusnya. Itu dulu aja. Kalau kita sudah terbiasa melakukan itu, kita akan lebih mudah mengawali untuk
melakukan hal-hal yang lebih detail, yaitu berbicara di depan umum secara luas, secara terbuka. Sebab sebetulnya kalau kita bicara soal komunikasi, apapun bentuknya, apakah itu menulis, bahasa isyarat, atau bahasa verbal, itu kan semua berawal dari sebuah membiasakan, sebuah perbuatan yang kita biasa lakukan. Sama seperti orang naik sepeda. Pertama kali kita coba kan jatuh bangun, kadang juga terseok-seok. Sama, dulu waktu kita masih bayi pun, itu kan orang tua kita mengajar kita dengan suara-suara yang simple. Ya. Itu hal yang sangat-sangat mudah kita lakukan dan tidak terlalu jelimet, tidak terlalu ruwet. Saya pada waktu pendiri IMCOM atau Iman Media Komunikasi itu menjelang ujian S3-nya, doktoralnya di sebuah kampus di Surabaya. Kebetulan dia ngambil doktoral di bidang psikologi. Saya ikutan baca-baca, kenapa sih orang cemas kalau disuruh bicara di depan umum. Dari beberapa jurnal, buku yang dia baca untuk disertasinya, itu saya bisa menyimpulkan atau ada benang merah yang saya temukan bahwa sebetulnya kendala orang berbicara di depan orang banyak, kendala orang, kita, ya, untuk melakukan perbuatan berbicara di depan umum, public speaking begitu bahasa Inggrisnya, itu sebetulnya dari dalam diri sendiri. Kenapa? Karena kitalah yang paling kunci membebani kita tidak mau melakukan itu. Jangan saya deh, jangan saya. Aku ngomong apa? Gitu ya. Itu sebenarnya kita sendiri. Kecemasan, ketakutan, atau kekhawatiran, semua atensi tertuju pada kita, itu menjadi beban. Catatan, selama kita berbicara atau mampu berbicara, selama kita masih bisa bersuara, mohon maaf kalau untuk yang mungkin tuna wicara atau tuna rungu, itu kecuali. Tapi kalau kita berbicara dan kita biasanya ngobrol dengan teman-teman itu, ya kita bisa kok melakukan public speaking. Itu tips pertama, membiasakan diri menyapa. Ya, kalau kita sudah terbiasa menyapa ya udah nggak apa-apa, itu awal. Sebab kalau kita amati dari banyak acara dan banyak event, katakanlah atau kegiatan yang mempertemukan kita dengan orang banyak, itu kan selalu diawali dengan sapaan. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perhelatan dan seterusnya. Simpel kok seperti itu. Kembali lagi pada pertanyaan, apakah kita sudah terbiasa untuk melakukan itu? Itu poin pertama, biasakan. Poin kedua, kalau kita berdalih bahwa aku ngomong apa? Bentar. Ngomong apa itu ada solusinya. Solusinya simple. Kita mulai dari awal dulu aja. Aku ngomong apa? Kita coba cari tahu. Acara apa di mana kita disuruh minta bicara? Disuruh atau diminta bicara? Acara apa? Misalkan menyambut tamu yang datang ke kantor. Ya udah, kita sambut aja tamunya. Selamat datang di kantor, misal Iman Media Komunikasi, misalkan. Selamat datang di kantor PLN Unit Distribusi Jawa Timur, misalkan. Selamat datang di kantor SKK Migas yang baru, misalkan. Selamat datang di Gedung Pertamina Jalan Jagir Wonokromo, misalnya. Atau karena ini bulan April, musim-musim pajak, selamat datang di kantor pajak, dan seterusnya. Dah, itu awal dulu. Kemudian kita coba cari tahu dari panitia, atau mungkin juga dari penyelenggaranya. Acara itu apa toh? Apakah itu merupakan acara syukuran, buka puasa bersama, atau ada acara khusus yang memang merupakan acara istimewa, menghadirkan gubernur, menghadirkan pejabat pemerintah kota, begitu ya, wali kota atau dan seterusnya, atau itu event yang bertujuan untuk sosialisasi dan seterusnya. Simple. Nah, kalau itu sudah kita buat atau sudah kita dapatkan, berarti kita nanti punya bahan untuk menyusun kalimat, kata-kata yang akan menjadi panduan kita. Pertama menyambut, kemudian menjelaskan acaranya, sekaligus memberikan gambaran dan mengantarkan acara supaya bisa berjalan dengan baik. Itu dulu. Pendek ya. Saya akan buka step berikutnya, bagaimana kita menyusun, mulai kita ngawali sapaan, kemudian kita memberikan penjelasan kepada audiens, kepada tamu kita supaya tahu bahwa itu acara apa.
Sebetulnya kalau bicara soal tahu atau nggak tahu, audiens sudah tahu sih acaranya apa. Karena kalau undangan ada kan berarti udah tahu acaranya apa gitu ya. Tapi paling tidak sebagai orang yang menyambut kita harus kembali memberikan informasi tentang acara itu. Itu dulu. Kemudian nanti kalau pertemuan berikutnya, ini kelas pertama ini kelas pertama. Nanti kelas berikutnya saya akan berikan lebih detail lagi bagaimana kita mengawali dengan format pembukaannya bagaimana, openingnya seperti apa. Kemudian badan dari sebuah public speaking itu apa, ya, kontennya itu apa yang kita bicarakan, apa yang mau kita omongkan, dan nanti ketiga kita mengakhiri atau menutup rangkaian dari peran kita sebagai seorang pembicara atau sebagai seorang MC lah katakanlah itu. MC itu juga public speaker loh itu. Jadi memberikan sambutan, memandu acara gitu, mewakili sebuah perusahaan itu juga public speaking. Nanti itu adalah step-step awal dulu aja supaya kita lebih tenang, nyaman, aman, dan mampu mengelola diri dalam berhadapan dengan orang banyak. Sekali lagi, dari sekian jurnal dan buku yang pernah saya baca sambil mendampingi atau menemani pendiri Iman Media Komunikasi AMCOM mempersiapkan ujian disertasinya, saya menemukan ada benang merah. Kenapa orang itu enggan untuk berbicara di depan umum? Pada dasarnya umumnya itu karena ketakutan yang muncul dalam dirinya. Bagaimana nanti mengatasinya? Saya akan detailkan lagi pada pertemuan kedua. Sementara itu dulu, biasakan menyapa ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat menikmati liburan.